Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita berada di tempat ini bukan karena kuat dan doa kita berada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Di ujung tahun ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena rahmat dan kemurahan kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Selama setahun ini Tuhan sudah menjaga kita, menolong kita, bahkan merawat kita, menyertai kita sampai pada saat ini. Amin. Tuhan yang selalu menolong kita, Tuhanlah yang selalu ada buat kita. Tuhan,
Segala puji syukur kami naikkan kehadirat Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami, Engkau telah menjaga kami, Engkau memberikan segalanya dari kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh ada, semua karena-Mu ya Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, melainkan karena kasih kemurahan-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga malam hari ini kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Urapi kami, kuasai kami ya Bapa. Kuasa Roh-Mu hadir dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan semua pelayan-Mu, baik yang memimpin pujian, singer, pemain musik, hamba-Mu yang dalam bentang firman-Mu. Urapi semua dengan urapan kuasa Bapa. Sehingga malam hari ini kami boleh mempersembahkan pujian kami kehadirat-Mu ya Bapa. Dengan penuh ucapan syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan buat saudara kami yang belum hadir di tempat ini. Tuhan tolong hentak mereka, pimpin mereka, ketuk pintu hati mereka Tuhan untuk datang di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila ada kuasa kegelapan, kuasa roh jahat yang akan mengganggu jalannya ibadah, kami bersama-sama, kami bersatu di dalam nama Yesus Kristus berkilau. Biarlah urapan kuasa-Mu yang ada di dalam kehidupan kami, yang ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Acara ibadah mulai awal pertengahan sampai akhir kami serahkan dalam tangan ya Bapa. Roh Kudus berapi kami, Roh Kudus pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan pelepas jiwa kami. Haleluya. Amin. Tahun ini 2021 kita sudah jalani bersama Yesus dengan penuh keindahan, penuh sukacita, bahwa Yesuslah yang selalu berjalan bersama kita. Dia tidak meninggalkan kita. Amin. Jalan bersama Dia selalu manis.
puji Tuhan, amin. Karena kita orang-orang yang diberkati, kita orang-orang yang dilimpahi. Yesus sanggup memberkati kita lebih dari apapun, amin. Siapkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada Yesus. Sembah Dia. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia.
Tuhan Yesus adalah buat kita. Kita ke sujud datang kepada Yesus, sembah Yesus, kita sembah, kita nyatakan bahwa Yesus banyak kuasa. Apapun masalahmu, pergumulanmu, Yesus sanggup. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya.
berfirman kepada kami, datanglah kepada Tuhan yang membuat terang dan berletih lesu. Sesuatu pasti terjadi di saat kami bersujud di kaki kami, karena tidak ada yang mustahil bersamamu ya Bapa. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih buat keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, pujian penyembahan kami terimalah menjadi satu penyembahan yang terbaik bagi Tuhan, karena kami persembahkan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami Bapa. Dan kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bekerja, urapi hamba-Mu, urapi umat-umat-Mu, hati dan pikiran kami semua ada di dalam kendali kuasa Roh Kudus. Kami menghormati kehadiran-Mu pada malam hari ini. Kami menghormati kuasa Roh-Mu. Kami menghormati akan suara Tuhan pada malam hari ini. Karena itu kami sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasa-kuasa kegelapan, roh iblis yang berusaha mencuri firman-Mu dari kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini kami akan dengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Selamat malam semuanya. Puji Tuhan ya. Minggu terakhir pada tahun 2021 kita kembali bisa berkumpul bersama-sama pada malam hari ini. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal ke-17. Kita akan baca dari ayat 11 sampai ayat 19. Ini sudah pernah saya bawakan di kebaktian Kamis, tapi gak apa-apa ya. Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Kita akan baca ayat 15 dan 16 saja ya. Kalau saudara sudah ketemukan, saya mohon dengan hormat sekali lagi saudara bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Allah yang pertama. Kita baca ayatnya sama-sama ya. Lukas pasal 17 ayat 15 dan 16. Coba LCD-nya. Ya. Lukas pasal 17 ayat 15 dan 16. Kita baca sama-sama dengan bersuara, bukan dalam hati ya. 1, 2, 3. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Terima kasih, silakan duduk. Saya akan baca kembali dari ayat yang ke-11 ya, saudara perhatikan Alkitabnya. Lukas 7 ayat 11. Ke-10 orang kusta dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Puji Tuhan. Sampai sini saya bacakan, nanti kita lihat ayat demi ayat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada malam hari, bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita bisa ingat, kalau kita sedikit kembali ke belakang, banyak perkara yang sudah kita jalani tahun 2021, bukan? Banyak hal yang kita lalui, sakit penyakit ya kita sudah lalui, ataupun ekonomi kita ya, persoalan rumah tangga kita, persoalan kesehatan pekerjaan kita, itu kita sudah jalani dari awal tahun sampai hari ini. Dan kalau hari ini kita ada, semua karena kemurahan Tuhan. Saudara yang bekerja di jalan raya setiap hari, semuanya sih kita yang melalui jalan raya setiap hari, semua
tetapi ada yang memang khusus di jalan raya, seperti sopir ya. Kalau ke siklap keliling setiap bulan ya kok, bahkan hampir dalam 1 bulan ada seminggu 7 hari keliling lebih, 10 hari. Itu kalau masih arisan, masih iuran toh, belum arisan yang lainnya juga. Nah, banyak hal yang kita lalui. Saudara pun di toko seperti itu. Saudara juga yang bekerja di hal-hal yang lain, di mana ditargetkan sesuatu hal, banyak kesaksian yang terima. Saya ditarget seperti ini, atau ini zaman semakin susah, tetapi ditarget malah semakin tinggi. Yang kemarin adik kami datang dari Surabaya juga, Alif bercerita. Ini kondisi seperti ini, bekerja dari rumah karena terus, tetapi target malah ditambahi. Terus gimana kamu? Puji Tuhan, target saya bisa terlampaui. Nah, ini banyak perkara yang kita hadapi, saudara. Banyak hal yang kita hadapi, banyak air mata yang menetes juga yang harus kita teteskan. Nah, karena itulah pada malam hari ini, sebelum berapa hari lagi tahun ini akan berakhir, apa yang harus kita lakukan? Ya, mari kita lihat ayat yang kita baca tadi. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk di suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Dalam sebuah perjalanan Yesus dikatakan dan perjalanan ke Yerusalem menyusul, dan jadi dia menuju Yerusalem. Dan sebelum memasuki, ketika ia masuk di suatu desa, jadi belum sampai di Yerusalem, maka ada 10 orang kusta datang. Saudara, penyakit kusta inilah di dalam perjanjian lama maupun di dalam zamannya Tuhan Yesus adalah satu penyakit yang sangat dihindari oleh semua orang. Sekarang pun kalau ada orang yang sakit kusta, pasti banyak orang yang akan menghindar. Karena pertama, penyakit ini menular, saudara ya. Dan pada zaman dulu, saudara, orang yang terkena dengan penyakit kusta ini akan dikucilkan. Nggak boleh tinggal di tengah-tengah masyarakat, nggak boleh tinggal di tengah-tengah keluarga. Bahkan mereka harus menjauh dari masyarakat. Ketika mereka berjalan, maka muka mereka harus ditutupi sambil mereka berseru, najis, najis, najis. Mengapa mereka berseru seperti mengatakan diri mereka najis? Supaya kalau ada orang yang dekat, semua menyingkir. Itulah sakit kusta ini, saudara. Dan penyakit kusta ini juga dilambangkan dosa, ya, adalah merupakan satu dilambangkan sebagai bentuk hukuman dari Tuhan. Dosa hukuman, bukankah upah dari dosa itu adalah maut? Nah, saudara, coba kita lihat Bilangan 12 ayat 9. Jangan tutup ayat ini ya. Bilangan 12 ayat 9. Bilangan 12 ayat 9 berkata sampai 10 ya. Ayat 8 saya mulai baca sampai 10. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Ini Tuhan yang berbicara, akunya huruf besar ya. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hamba Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah dia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Sebenarnya Miriam dan Harun ini adalah kakak kandung dari Musa. Dan yang dipilih Tuhan memang adalah Musa untuk memimpin bangsa Israel. Pada waktu itu kalau saudara naik ke atas pasal 12 ayat 1, Musa ini mengambil seorang istri orang Kusi. Dan kemudian kedua kakaknya ini dikatakan adalah ayat ayat yang akan kita, mereka mengata-ngatai Musa. Di dalam terjemahan yang lain bukan sekedar mengatakan, tapi mengomong-ngomongkan Musa, menentang Musa, mengatakan emangnya melalui Musa kok Tuhan bicara. Mereka menentang Musa sebagai seorang pimpinan pada waktu itu. Dan ketika mereka menentang Musa, mengata-ngatai
selesai Musa, saudara, maka datanglah satu, dikatakan ayat 10, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Itu adalah berubah. Jadi kusta ini juga pada perjanjian lama itu dilambangkan sebagai hukuman dan dosa. Hukuman Tuhan kepada Miriam. Tiba-tiba saja dia kena kusta, dikata tubuhnya Miriam kena kusta putih seperti salju. Yang kedua di dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat 19, bagaimana kusta inilah adalah hukuman Tuhan, dikatakan 2 Tawarikh 26 ayat 19. Ya. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Sebenarnya Uzia ini, saudara, seorang raja yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Uzia ini adalah raja yang masih muda, dalam usia 16 tahun sudah menjadi raja sebenarnya. Tetapi kemudian dia mengambil sebuah ukupan di ayat yang kita baca tadi. Mereka ayat 19, tapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Membakar ukupan itu adalah tugas seorang imam yang adalah keturunan Harun. Tidak boleh dilakukan oleh orang lain, walaupun statusnya raja, tetapi tidak bisa. Ketika Uzia ini seorang raja, dia masuk ke rumah Tuhan membawa bokor untuk dibakar sebagai persembahan kepada Tuhan. Maka 80 orang hamba Tuhan yang tegas menegur daripada Uzia ini. Uzia marah, saudara, dikatakan Uzia, di ayat yang kita baca tadi adalah Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Dia marah luar biasa karena ditegur oleh hamba Tuhan, para imam pada waktu itu. Hai Uzia, bukan hakmu, ya, dikatakan oleh imam-imam. Sehingga dia marah, dan maka pada waktu itu juga ayat kita baca, timbullah penyakit kusta pada ini dahu, saudara, ya, salah. Dari sini ya, timbul penyakit kusta. Inilah berupa hukuman, karena itulah orang penyakit kusta tidak diizinkan masuk bait Allah pada perjanjian lama. Kita kembali kepada Lukas tadi. Jadi itu penyakit kusta. Kenapa penyakit kusta tidak bisa masuk di tengah-tengah masyarakat pada zaman itu? Kita lanjutkan ayat 13. Ayat 12, mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Dari jauh, saudara, karena memang dilarang untuk mendekat. Dari jauh mereka berteriak ketika mereka melihat Yesus. Mereka tidak berani mendekat. Dan bukan kebetulan kalau Yesus lewat pada waktu kanan. Tuhan Yesus tidak pernah secara kebetulan. Dia selalu menempatkan dalam rencana Bapa di surga. Di sini akan kita lihat dari jauh mereka berteriak, Yesus, Tuhan, Guru, kasihanilah kami. 10 orang murid ini sama-sama berseru mohon belas kasihan Tuhan. Seruan mereka didengar oleh Yesus. Seruan mereka itu didengar, permohonan belas kasihan didengar oleh Yesus. Sehingga Yesus berkata, pergilah kepada imam-imam di kota, perlihatkan dirimu. Mengapa, saudara? Karena yang berhak pada waktu itu menentukan siapa yang menentukan sembuh atau tidaknya orang kusta adalah imam-imam besar, pada imam-imam di bait Allah pada waktu itu. Ke-10 orang ini taat, ya. 10 orang ini ada iman. Mereka belum sembuh loh, ya, masih sakit, tapi Yesus berkata pergilah. Mungkin ada yang menentang, bukannya kita dijamah, bukannya kita paling tidak yang didoakan. Tapi mungkin bagian ini 10, jadi ayolah. Saudara ingat tentu kasus Naaman, ya. Ketika Nabi Elisa berkata, celupkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Ngomel si Naaman. Tapi anak buahnya bilang, Tuhan, bukankah seandainya disuruh Tuhan kerja yang lebih berat, Tuhan lakukan. Lalu ini cuma 7 kali, kok gak mau. Akhirnya Naaman melakukannya.
Yang 10 orang ini juga pergi, belum sembuh. Kita bisa melihat ketaatan mereka, bisa melihat iman mereka. Mereka pergi. Mereka 10 ini pergi, tetapi di tengah jalan dikatakan ayat 14 bagian terakhir, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi takut. Ada mujizat Bapak Ibu. Ketika mereka berjalan menuju ke kota, di tengah jalan ada mujizat. Ada satu kesembuhan, tubuh mereka dikatakan pulih, tahir. Tidak ada sama sekali bekas kusta. Dari sinilah kita akan belajar malam hari ini. Ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali memuliakan Allah. Yang 10 orang sembuh tadi, hanya satu yang kembali memuliakan Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bisa lihat ayat 15-16, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Di antara 10 hanya satu, ketika dia menyadari dia sudah sembuh, 10 orang yang berseru, Yesus Guru kasihani kami. Tetapi hanya satu yang ingat, hanya satu yang ingat, oh saya sudah sembuh. Dia dikatakan firman Tuhan, dia kembali kepada Ibu, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ya. Mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya katakan dari awal Januari sampai hari ini banyak perkara yang kita hadapi. Coba kita perhatikan ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Dari pernyataan Yesus, Yesus menanti terima kasihnya yang 9 ini. Yesus menanti terima kasihnya saya dan Bapak Ibu pada malam hari ini. Yesus menanti di mana ucapan syukurmu, di mana ucapan terima kasihmu kepada saya. Kalau engkau masih bisa bertahan, di mana ucapan syukurmu? Nah Tuhan bertanya, Yesus bertanya, bukankah ke-10-nya sembuh? Yang 9 terlalu bersuka cita, saudara. Terlalu sukacita dengan kesehatan kesembuhan mereka, berlari mungkin ke kota. Oh euforia, kami sudah sembuh, kami sudah sembuh, kami sudah sembuh. Lupa sumber dari pertolongan. Betapa sering kita juga seperti itu, bukan? Berapa banyak juga ketika mereka berkata, mengajak kami, oh tante ayo doakan usaha kami, kita sama-sama berdoa. Si A sakit, kita berdoa bersama-sama. Ketika toko sudah mulai ramai, kenapa gak kebaktian? Itu loh, toko ramai. Lupa sumber dari ramainya toko itu siapa? Adalah sumber dari kesehatan saya ini adalah Tuhan. Sumber dari kekuatan saya ini adalah Tuhan. Lalu kepada siapa kita sekarang harusnya berterima kasih? Yesus bertanya, di mana yang 9? Bukankah semuanya sudah diberkati? Bukankah semuanya sudah disembuhkan? Lalu di mana? Yesus bertanya, mengapa hanya satu orang yang kembali? Jadi bukan hanya gereja yang saat ini lupa bersyukur, tetapi dari zamannya Yesus banyak orang yang lupa bersyukur. Dengan bagaimana? Nah sekarang kita langsung saja saudara ya. Bagaimana? Yang pertama ini yang saya sebutkan tadi, saya sudah sebut masih ya saudara. Bagaimana bersyukur? Yang pertama, kembali mengingat sumber pertolongan itu. Kembali kepada Yesus dan tersungkur di kaki Yesus. Yang satu ini tadi saudara, dia datang kembali kepada Yesus. Mungkin tadi arah kota itu ke sana, mereka lari, menyadari, oh saya sudah sembuh. Dia berbalik, lalu tersungkur di kaki Yesus. Dia katakan, terima kasih Yesus, saya
pertolongan itu adalah Yesus. Sumber dari kesembuhan itu adalah Yesus. Karena itu saudaraku, kembalilah memuliakan Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Ayat 15 bagian yang terakhir, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Bersuara artinya dengan ucapan di bibir. Kita bisa bilang terima kasih Tuhan. Kalau saya menerima sesuatu, tadi siang saya menerima kue, saya bilang terima kasih. Ini ucapan bibir. Kemudian ketika saya makan, saya nikmati. Terima kasih Tuhan, aku kenyang, makan kue ini sore-sore, minum kopi, makan kue. Terima kasih dengan ucapan bibirku. Dengan apa? Dengan puji-pujian. Karena itu ketika kita memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan asal bernyanyi. Sungguh bangga Bapa. Orang bangga gimana sih saudara? Aku bangga punya suami seperti kamu. Aku bangga punya suami. Kalau kita bangga itu pasti kita akan menunjukkan satu reaksi muka yang bangga, satu kagum, ya kagum. Nah sekarang kagum hormat akan engkau. Saudara, berulang kali saya ingatkan kepada saudara. Saudara percaya Yesus ada di sini? Percaya. Roh Kudus ada di sini, Roh Kudus. Ketika kita menyanyi, hormat atau dengan firman Tuhan, saudara, adakah rasa hormat kita kepada Tuhan? Saudara mungkin mengira atau pada itu firman Tuhan. Mari kita lihat dari awal akhir. Tidak sedetik pun mata Tuhan terpejam untuk saya dan saudara. Tidak sedetik pun kita luput dari perhatiannya. Kita di sini hanya 2 jam, gak nyampe. Dari mulai jam 6 masih belum jam 7. Pikiran kita, hati kita ketika aku bekerja, coba bekerja. Lihat Ibu Marta bekerja sambil kamu goreng, tapi pikiran di mana-mana, bisa-bisa gorenganmu gosong ya Pak. Coba masak sambil mikir sesuatu yang adok. Saya sering, sudah saya yang goreng, tapi saya ngiris-ngiris di sini, mikirkan sesuatu. Itu di samping saya itu makanan kosong. Mengapa? Karena pikiran saya nggak di situ. Memuji Tuhan, pujilah Dia dengan sungguh-sungguh. Benar-benar dari hatiku dikatakan Dia memuliakan Allah dengan suara nyaring. Apakah pujian kita itu memuliakan nama Tuhan Yesus? Apakah pujian kita itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan? Berapa sering kita berkata menyenangkanmu, senangkanmu, sambil mengangkat tangan mungkin kita. Tapi adakah ucapan bibir kita itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan? Ibrani pasal 13 ayat 5. Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir, saya kata puji-pujian kita, ucapan kita itu mari dengan kata-kata kita itu. Kita memuliakan nama Tuhan Yesus. Dalam Yakobus dikatakan lidah ini bisa mengutuk orang, bisa memuji Tuhan. Pisau itu bisa digunakan untuk mengiris sayur ikan dengan baik, bisa juga memotong sesuatu melukai. Gunakanlah, dikatakan oleh firman Tuhan, persembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yaitu kata-kata yang keluar dari mulut kita. Itulah cara kita bersyukur Bapak Ibu, berterima kasih kepada Tuhan. Kemudian saudara, ayat yang ke-16 katakan bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Bersyukur dengan
dengan berbuat baik. Dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, karena itu korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, memuliakan Tuhan dengan hati dan bibir mulut itu juga diinginkan oleh Tuhan. Karena itu ketika engkau melayani Tuhan, memuji Tuhan, jangan biarkan cuma yang di depan ini bernyanyi bersorak-sorai, kita yang di bawah, apalagi sekarang pakai masker, nggak ketok. Saudara, anak sekolah minggu tak paksa buka masker, nggak mau ya. Ayo buka maskernya, tante mau lihat kamu nyanyi apa enggak? Nggak mau sama sekali. Kita nggak tahu, tetapi ini hatimu, apa yang ada dalam hatimu akan keluar dari mulut. Kalau sekolah minggu tulisannya bahasa Inggris, itu diambil dari Amsal, yang di Amsal itu punya hati yang gembira, hati yang senang apa hati gembira ya, akan membuat muka berseri. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan ucapan syukur, dengan ucapan, dengan kata-kata, dan juga dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik, engkau sanggup melakukan yang baik itu juga dari Tuhan. Ayo kita buka di dalam 1 Tawarik pasal 29. Jadi mampu berbuat baik itu juga adalah pemberian Tuhan Bapak Ibu. 1 Tawarik pasal 29. Sehingga jangan heran kan yang orang yang punya uang kaya tapi medit. Nah ya, coba pasal 29, 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai yang ke-16 ya. Saya akan bacakan. Kalau di atas judulnya nyanyian pujian Daud, betul ya? 1 Tawarik pasal 29, pasal 29 ini adalah pasal terakhir di kitab Tawarik, pasal 1 Tawarik ya. 1 Tawarik pasal 29 ayat 13 saya bacakan ya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan, ya Tuhan Allah kami. Segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Saya lanjutkan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah melihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepada. Mengucap syukur itu adalah saudara bentuk pengakuan kita bahwa sumber pertolongan itu adalah Tuhan. Daud seorang raja, dia berkata kami bersyukur dan mengagungkan nama-Mu. Mereka memberi persembahan untuk pembangunan bait Allah. Baik Daud sebagai raja, pegawai-pegawainya, rakyatnya semua memberi persembahan. Tetapi Daud berkata, sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang diberikan kepadamu. Artinya apa saudara? Kalau saya bisa memberi, sumber berkah itu dari mana? Itu karena Tuhan. Kalau saya bisa berdiri, saya bisa kemarin ada seorang Tuhan bersaksi, saya bisa membayar janji iman, terima kasih kepada Tuhan, saya bisa memberi. Saya bisa memberi itu karena Tuhan. Daud mengakui dia seorang raja yang besar,
dikatakan Alkitab, Daud dari zaman Daud sampai sekarang, Daud disebutkan beraja yang sangat besar, ya, sangat kaya, sehingga dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tetapi dia berkata apa? Persembahan yang saya persembahkan ini juga Tuhan adalah daripadamu. Mengakui bahwa sumber berkat yang dia miliki saat ini adalah Tuhan. Ucapan syukur itu, saudara, adalah pengakuan bahwa yang kita miliki saat ini adalah dari Tuhan. Dari Tuhan. Kalau kita masih ada, itu karena Tuhan. Kalau saya masih berdiri, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kita bisa memberi hati yang sukarela, dikatakan hati yang tulus ikhlas, sukarela, itu adalah pemberian Tuhan. Saudara akan terheran-heran, banyak orang kaya tetapi tangannya seperti ini. Apa artinya ini? Pelit. Nggak usah sama pekerjaan Tuhan, nggak usah sama orang lain. Ada yang untuk dirinya sendiri pun dia pelit. Padahal harta kekayaannya berlimpah-limpah. Jadi hati yang rela memberi itu, memberikan apa? Kalau Daud dia mengatakan harta untuk pendirian bait Allah, persiapan bait, pendirian bait Allah. Karena yang mendirikan bait Allah itu adalah nanti Salomo anaknya, bukan dia. Tetapi dia mempersembahkan, mereka mempersiapkan ini. Dan Daud berkata, itu adalah punyamu. Kalau kau bisa memberi Tuhan, itu datangnya daripadamu. Jadi kalau kita menyadari, kalau saudara menyadari, saya bisa memberi, itu adalah karena Tuhan. Mengakui bahwa apa yang engkau miliki saat itu adalah dari Tuhan. Sehingga ayat nyanyian yang kita sering nyanyikan, apa? Tuhan mengubahkan miskin menjadi kaya. Tuhan juga sanggup mengubahkan kaya menjadi miskin. Jangan lupa, kita hanya memegang kita Tuhan, memegang ucapan kita, Tuhan sanggup mengubahkannya dari yang tidak ada menjadi ada. Jangan lupa juga, Tuhan pun sanggup dari yang ada bisa dibilang besar. Bisa apa? Dan mungkin tata 7 turunan cukup untuk harta kekayaan saya. Jangan lupa. Bencana alam Gunung Semeru, rumah bagus-bagus, saudara lihat di kampung saya, Gunung Sinabung, bertahun-tahun mereka yang kaya, mereka yang punya kebun jeruk luas, tiba-tiba rusak semuanya. Mereka direlokasi sebagai pengungsian, masuk dalam relokasi. Rumah pun yang mereka tempati dari pemerintah. Karena itu mari bersyukurlah kepada Tuhan. Puji Dia dengan sungguh-sungguh. Ayat terakhir Mazmur 103. Mazmur pasal 103. Sampai yang kelima, dari 1 sampai 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung rajawan. Pujilah Tuhan. Ini adalah ucapan syukur dari Daud. Puji Tuhan hai jiwa. Katakan sama dirimu, puji Tuhan hai jiwamu. Bersyukur pada malam ini, ya. Apa yang sudah kita terima, banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Seperti ayat yang kita baca tadi, Dia sudah mengampuni kesalahan kita,
menyembuhkan sakit kita, bahkan menembus itu dari lubang kubur, melepaskan kita dari maut. Yang saya katakan tadi, mungkin ada di antara kita di jalan raya sudah melempar, tapi oleh kemurahan Tuhan engkau diselamatkan, masih diberi waktu oleh Tuhan. Memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kasih setia seperti apa? Kasih setia yang tidak pernah habis, memuaskan hasratmu dengan segala kebaikan. Ini yang diperbuat Tuhan. Mari jangan lupa bersyukur. Yesus menantikan ucapan syukurmu, baik dengan datang kepada Yesus, memuji Tuhan, ya, dan hatimu, apapun yang kau berikan itu, hati yang tulus, hati yang ikhlas, itulah pemberian Tuhan. Kalau kau bisa memberi, itulah karena Tuhan. Karena itu pada malam hari ini, saya rindu kita mengingat segala kebaikan Tuhan dari awal tahun sampai akhir ini. Akhir tahun ini, ingat kebaikan Tuhan. Banyak yang Tuhan perbuat, bersyukur. Dan kita nyanyikan pujian ini sambil mengingat betapa baiknya Tuhan, betapa kasih Yesus luar biasa. Bersyukur.
ucapan syukur kami. Biarlah boleh naik ke hadirat-Mu Tuhan, menyenangkan Engkau, karena kami boleh menyadari Tuhan Yesus, dari awal sampai akhir tahun ini Engkau ada. Engkau menjaga kami, memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Penjagaan-Mu juga selama 2021 ini Tuhan, menjadi dasar iman kami bahwa di tahun 2022 Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah membenarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus memakai hamba-Mu dan semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Sebentar kami akan berkorban. Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik. Apa yang bisa kami berikan kepada Engkau pun itu semuanya berasal dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam dulu Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan untuk kolektor. Kita tolong petugas bisa diedarkan. Kita nyanyikan angkat pujian Tuhan Yesus baik. Selama minggu depan ibadah kegiatan sepanjang minggu diadakan terlebih dahulu ya. Selasa, Kamis, Sabtu juga. Semangat TV ternyata gak ada kebaktian remaja. Ya, diadakan dulu saudara. Kemudian ibadah minggu depan jadi satu lagi, tetap seperti ini dengan ibadah sore disertai dengan perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Jadi awal ibadah tahun depan itu diadakan minggu depan tanggal 2 Januari disertai dengan perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Jemaat membawa lauk pauknya, pastori menyediakan nasi putih. Bukan nasi uduk saudara, nasi putih. Ya, kemudian ini digabung dengan sekolah minggu. Jadi semuanya. Jadi sekolah minggu ibadahnya biasanya jam
9:30 ya, itu akan digabungkan dengan ibadah raya Mas ya, supaya juga sekolah minggu tahu ibadah awal tahun itu bagaimana ya. Nanti juga kalau yang ibadah petugas perjamuan kudus, anak-anak sekolah minggu jangan diberi perjamuan kudus ya. Kemudian ya, ini pengumuman berikutnya, Saudara Willy akan berangkat ke Bogor tanggal 3 hari Seninnya ya, karena Saudara Willy akan ngajar di sebuah sekolah Kristen di daerah Bogor ya. Kita berdoa buat Willy, dan juga bagian lainnya saudara persiapkan juga ya. Kemudian jumlah persembahan untuk korban bencana alam Gunung Semeru dari hasil ibadah Natal tadi, ibadah dan perayaan Natal kemarin sebesar Rp1.790.000. Jadi 1.800.000 kurang 10.000. Nanti teknisnya bagaimana akan kita pikirkan lebih lanjut. Kalau saudara mau nambah silakan bisa. Kemudian di akhir ibadah remaja tinggal sebentar. Kemudian terima kasih buat Natal terima kasih untuk saudara yang sudah semuanya, untuk seluruh warga BTN yang sudah terlibat di dalam pelayanan Natal, di dalam segala hal, baik di dalam doa dan segalanya ya saudara. Perayaan ibadah dan perayaan Natal kemarin berjalan dengan baik ya, hanya konsumsinya kurang. Konsumsi kurang pun bisa dimaklumi. Pastori gak dapat, terus dimaklumi. Pastori gak dapat, terus Hana dan Orion gak dapat, Hana, Orion, Fanny gak dapat. Kalau Hana memang sudah gak apa-apa, paling gak akan bisa menuliskan sedikit ya ini ya. Fanny dan Orion, nah ini yang perlu gizi supaya bisa tambah tinggi dan tambah gemuk gitu ya. Gitu lah. Tapi semuanya berjalan dengan baik ya, berjalan dengan baik. Kemudian ya, saya kira tidak ada yang lain lagi. Kemudian tanggal 3 itu Willy berangkat, kemungkinan juga nanti tanggal 11, jadi minggu depannya, satu minggu setelah Willy, tanggal 10 atau tanggal 11 nanti akan berangkat ke sekolah Altar Batu. Jadi ya, kita pastor cukup kehilangan tenaga banyak. Saudara berdoa saja, sudah tidak ada ASN, ART ya. Kalau ART saudara, asisten rumah tangga, mulai 1 bulan yang lalu 2 orang nanti ini juga akan pergi ya. Tuhan baik tetap di dalam segala perkara kita tetap bekerja. Tuhan ada tambahan dari Bunda? Tidak ada. Jadi selama kegiatan sepanjang minggu depan ditiadakan. Nanti kemungkinan juga kalau nanti memang jadi masuk di minggu yang akan datang, tanggal 2 tambah 9. Jadi kegiatan di tanggal 9 ke atas juga kegiatan minggunya sepanjang tengah minggu itu mungkin kami tiadakan, karena rencananya kalau kami diizinkan orang tua yang mengantar, kami akan mengantarkan. Bagaimana? Nah, nanti apa katanya itu rencananya begitu. Kalau tidak, salah satu dari kami akan tinggal gitu ya. Buka sekolah kita tanggal 13 ya. Hari Kamis tanggal 13, tapi hari harus masuk itu tanggal 12-nya. Yang kelas 1, yang tingkat kelas 1 itu tanggal 12-nya, yang tingkat 2 masuk terlebih dahulu tanggal 11-nya. Gitu ya. Jadi itu pengumuman yang bisa saya sampaikan. Saya kira tidak pengumuman yang lain. Tadi saya sudah berdiri, kiranya akan memberkati aku berlimpah-limpah. Kita akan masuk dalam ibadah, kita akan
dengan penuh ucapan syukur bahwa Engkau tetap ada dalam kehidupan kami. Sampai di sini Engkau menolong kami, dan di tahun 2022 kami boleh melangkahkan kaki kami dengan haleluya, dengan tetap dengan pertolongan dan perlindungan yang daripada-Mu Tuhan. Karena Engkau boleh tetap ada di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini Tuhan kami berdoa buat rekan-rekan kami ya Tuhan, mereka yang terbaring karena kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kekuatan penghiburan yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga Tuhan manusia batinnya mereka semakin dikuatkan dan semakin dibaharui oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih khususnya juga kami berdoa buat Opa. Turunlah berkat kasih karunia Tuhan. Turunlah juga berkat buat haleluya Bayoto, juga Mbah Joko, Kantor Tuhan, Cii Tuhan, haleluya. Karena kami yakin dan percaya di mana iman mereka boleh tetap ada, kuasa-Mu tetap menjamah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau lawan kami semua. Berikan kami berkat yang daripada-Mu Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan penghiburan yang Kau berikan bagi kami semua pada yang hadir pada malam hari ini. Dan semua yang Kau kerjakan dalam kuasa tangan-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan terimalah segala taburan pujian penyembah kami, kesembahan kasih kami Tuhan. Dan juga kami yang membuatkan milik Engkau, kami yang menyerahkan roh jiwa tubuh kami Tuhan untuk sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, berat dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi ibadah yang sejati di hadapan-Mu, dan Engkau boleh menerima semua taburan ini Tuhan. Dan kami Tuhan akan menuai seturut dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi dan menyertai engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, mengadarkan wajah-Nya kepada engkau, serta memberikan damai sejahteranya bagi engkau sekalian. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya.